Bertemu lagi dengan saya Aibda MP Ambarita, Komandan Raimas Backbone Polres Metro Jakarta Timur. Tapi kita bersama adalah ini orang, pokoknya cakep orangnya, nggak tahu gimana ceritanya. Kita di pinggiran Jakarta, ada di tempat yang indah-indah buatan, tapi menimbulkan pikiran yang tenang. Tenang dalam artian menenangkan pikiran setelah capek dalam bekerja, capek dalam situasi yang ada di ruang lingkup pekerjaan. Nah, kebetulan kita ada di sini aquascape, ya. Aquascape biota air laut. Nah, ini Mas Adit ya. Mas Adit ini dia fansnya Ambarita Raimas Backbone. Termasuk garis keras juga nih. Kalau saya ceritakan prosesnya kami ke sini, wah, bisa kejang-kejang orang. Jadi kami datang ke sini khusus bertemu dengan fansnya Ambarita. Seperti apa? Ternyata dia mempunyai usaha biota air laut dan landscape, apa namanya nih? Aquascape itu artinya air, terus bisa dibuat taman-taman tapi biota laut. Nah, coba Mas Adit nih, ceritakan dulu apa yang bisa diperbuat Mas Adit untuk penontonnya Ambarita ini. Ini pegang ini. Oke, jangan siap, grogi Om. Mas, santai aja. Oke, Om. Jadi ya, jadi intinya awalnya memang saya hobi ikan awalnya. Terus makin kesini saya mempelajari dunia laut. Ya namanya juga pemula, masih suka belanja-belanja ke toko-toko akuarium laut. Pengalaman saya banyak yang dipermainkan, Om. Jadi misalkan harganya segini ditembak karena saya nggak tahu harga ikan tersebut. Nah, pikir saya ternyata nggak semahal itu untuk membuat biota laut atau aquascape laut. Bentar dulu. Ternyata tidak semahal itu membuat aquascape biota laut. Menarik. Berarti terjangkau. Betul, Om. Itu terjangkau. Dia. Itu intinya. Berarti kalian juga bisa punya seperti yang ada di sini. Nanti kita tunjukkan pada video-video terakhirnya. Lanjut. Ya, jadi setelah melewati pengalaman yang ya untuk belajar aja lah bagi saya, tapi kan saya juga kasihan sama orang-orang lain yang belum mengerti akuarium laut, jadi gampang tertipu atau gampang termakan omongan dari penjualnya mungkin. Padahal nggak harus seribet itu gitu. Padahal nggak harus seribet itu. Betul. Jadi kan kadang ada orang yang wah, buat akuarium laut pasti udah mahal, pasti susah. Padahal nggak sepemikiran seperti itu sebenarnya. Oke. Gitu, Om. Nah, ada pertanyaan saya. Ini pertanyaan tiba-tiba muncul aja. Siap, Om. Ini kan air laut, ya kan? Pasti asin, ya toh? Ikannya juga pasti air laut. Untuk kan ini aquascape ini akuarium, taruhlah akuarium ini kan ada maintenance-nya. Apakah nanti maintenance itu bisa sendiri ataukah dari sini sendiri? Oke. Jadi seperti ini, Om, kita bedakan dulu ada dua tipe customer. Satu memang penghobi, atau satu yang hanya memang seneng untuk melihat, tapi dia nggak mau ngurusin lah intinya. Nah, biasanya kalau untuk yang pemula, kadang kita juga nawarkan jasa maintenance. Tapi biasanya kita kasih tahu nanti jasa maintenance seperti ini. Jadi kedepannya nggak perlu harus pakai jasa maintenance kita. Yang penting saya sudah menjadikan berkat lah intinya gitu, Om. Udah memberi ilmu lah intinya. Nah, yang kedua ada yang namanya yang tadi saya bilang, dia hanya seneng liatin, tapi dia nggak mau ngurusin intinya. Itu juga biasanya berlanjut seperti itu juga sudah diperhatikan daripada di sini ya. Betul, Om. Jadi customer kita juga ada yang memang sampai sekarang pun sudah berjalan hampir setahun, 2 tahun, ya tetap pakai jasa maintenance kita karena dia memang bukan penghobi, tapi dia suka menikmati keindahan lautnya aja. Gitu, pertanyaan berikutnya satu lagi. Siap, Om. Kan tadi Mas Adit katakan bahwasanya tidak semahal itu. Perlu dijelaskan nih buatnya kawan-kawan di sini yang melihat, range-nya itu yang termurah itu di sekitaran berapa? Kita harus jelas dong. Betul, Om. Supaya tadi kan Mas Adit ngomong orang kadang tertipu bahwasanya biota laut itu disuruh ini bla bla bla. Nah, ini adalah suatu pernyataan bahwasanya range itu bisa kita buktikan nanti apabila ada yang senang
Coba buktiin Mas Adit berapa range-nya. Itu yang perlu Mas Adit jelaskan. Oke. Jadi yang pertama, yang pastinya kita harus punya namanya akuarium. Akuarium. Katakanlah untuk bagusnya kan minimal 60 cm katakan ya. Itu kan paling budget 100 150 masih dapat lah. Mempunyai akuarium punya budget 100 sampai 200 lah. Nah, itu buat akuariumnya aja. Terus mesinnya, pompanya, terus wave maker. Jadi yang penting tuh 3 dulu, akuarium, pompanya, dan wave maker. Nah, wave maker ini jadi memang untuk arus Om. Alat arus. Untuk arus di laut tuh memang wajib. Wave, ombak. Ya. Nah, itu udah pasti. Yang keempat ya pasti air. Itu dulu 4 itu udah pasti udah cukup. Karena tinggal isi ikan juga, ikan nggak harus yang mahal-mahal. Mungkin ada budget dari 10.000, 20.000 atau Nemo yang pasarannya 30.000 seperti itu. Jadi ya apa yang mahal sebenarnya? Mungkin banyak persepsi orang yang harus pakai nitrat, harus perhatikan pakai ini, pakai skimmer. Memang akuarium laut memang bagusnya lebih baiknya pakai skimmer. Cuma intinya prinsip kita kembali lagi. Skimmer itu apa? Skimmer ini alat untuk mencegah amoniak Om. Itu alatnya ada di belakang. Alat untuk mencegah amoniak. Betul. Jadi kotoran-kotoran amoniak disaring lah. Biasanya itu untuk main terumbu Om. Jadi kalau untuk pemula jangan main terumbu dulu biasanya. Saya lebih sarankan main di ikan atau FO sebutannya, fish only. Jadi nggak usah pakai terumbu karena memang kalau terumbu perawatannya lebih sedikit intensif gitu Om. Jadi ya range 500.000 saya kira sudah bisa sih buat sendiri. Serius Om. 500.000 itu lu udah punya laut di rumah. Betul, walaupun memang standar Om. Ya iya kan saya nyari standar paling murah. 500.000 lu sudah punya laut di rumah. Terus lu udah bisa nggak perlu kancol lagi. Misalnya rumah lu di Cipayung. Lu nggak jauh-jauh lagi macet, lu bisa lihat ikan Nemo, clownfish. Clownfish. Kalian tahu ikan Nemo ya, clownfish. So, kan tadi sudah tahu bahwasanya 500.000 dan itu bisa dipertanggungjawabkan toh? Bisa Om, yang penting kita harus tahu kapasitas. Di toko ini 500.000 di toko ini lu bisa bilang laut sesuka lo gitu. Cuma memang kan aku nggak jual partikel-partikel seperti akuariumnya gitu. Makanya itu nanti kalau kalian misalnya pengen konsultasi free. Gila, free. Sama seperti saya free. Nah, yang ini sama Mas Adit saya sudah selesai. Nah, sama ini Mas ini orang Purwokerto toh? Wonogiri. Oh, aku podo-podo. Nah, pertanyaan saya sama Mas. Iya Om. Kalau mempunyai biota laut ini, ya kan? Apa yang paling penting yang harus diperhatikan? Kan ini perawan nih, ini yang mengetahui tentang sebenarnya apa yang harus penting diketahui oleh yang ingin mempunyai biota laut di rumah. Untuk perawatan akuarium laut itu yang paling penting yang diamatin air, suhu, biota yang dimasukin, entah itu biota ikan, terumbu, itu entah dari mana. Pertanyaan dari mana, cara karantinanya gimana, seperti itu Om. Maksud saya kan tadi terumbu, biota, aku kebanyakan itu. Nah, simpelnya kan kalau kita membaca satu buku, ya kan, membaca buku yang namanya buku itu isinya itu kan kita harus rangkum intisarinya untuk memiliki ini apa yang paling utama gitu. Saya kalau itu kan kau ahlinya. Ya Om. Untuk orang awam kan ini kan biota laut ini secara kalau dilihat kan wah, bukan ikan lele yang di dalam, bukan ikan patin, bukan ikan koki, terus ikan asin laut itu. Iya, ikan asin. Saya ikan gabus juga bisa dibikin asin. Nah, itu ikan. Nah, maksud saya secara garis besar itu kalau kita misalnya kita memiliki biota laut di rumah. Ya Om. Yang utamanya itu yang paling diperhatikan secara garis besar air. Caranya seperti apa? Caranya untuk air itu belinya dari mana? Proses cyclingnya gimana? Proses apa? Proses cycling. Cycling itu apa? Jadi sebelum masuk biota laut itu ada proses cycling namanya Om. Air didiemin selama 2 minggu baru masuk biota. Cycling, air didiemin selama 2 minggu baru masuk di biota. Iya. Biar paham. Karena orang selama ini taunya ikan lele.
Ikan cupang. Kalau bosen tinggal goreng. Kan sekarang laut. Iya Om. Ini kita di darat. Kalau misalnya itu air tawar, lu ke kamar mandi ngambil air, kasih air. Kalau di sini kan nggak bisa. Makanya secara garis besar tadi maksud saya yang diperhatikan itu adalah air. Dari mana air itu kita beli. Nah, ada pertanyaan lagi. Kemana sih kita harus nyari air ini? Apakah sudah mudah didapatkan? Apakah kita jauh-jauh ke Ancol naik perahu menggayungin air laut atau seperti apa? Gimana? Banyak Om kalau toko. Banyak. Nah, berarti dengan kata lain adalah dengan kata lain biota laut ini sesulit, tidak semahal yang kita pikirkan, asal kita mengetahui apa yang kita lakukan. Iya Om. Datang ke sini konsultasi seperti apa, ya. Datang konsultasi seperti apa, dan kita sudah siap-siap menyediakan dananya. Sreng, jadi. Untuk maintenance-nya Mas siapa tadi? Mas Pino. Mas Pino, ajarin saya dong seperti ini. Siap. Itu namanya kita ada keinginan mau melihat ini. Coba camper dilihatin ke ikan air laut itu. Oke, jadi sekarang masyarakat sudah tahu lebih simpelnya seperti apa. Ya Om. Ternyata kesimpulan saya mempunyai biota aquascape laut itu tidak semahal dan tidak serumit yang kita bayangkan. At least kalian tidak hanya ngelihat ikan cupang, ikan arwana, ikan lele, ikan apa lagi namanya itu, ikan gabus, ikan lohan. Kita bisa melihat clownfish. Terus ikan apa lagi namanya itu? Ikan dori, Morris, apalah itu. Dan bisa juga ikan hiu yang ditakutin istri saya. Oh. Iya, dan Japira sukanya sama ikan hiu. Wah, siap Om. Jadi simpel ya, kesimpulannya adalah mempunyai biota laut, aquascape biota laut itu tidak semahal yang kita pikirkan, tidak sesusah yang kita bayangkan. Kalau kalian nanti mau memiliki seperti apa, kalian datang ke sini atau telepon Mas ownernya atau Mas siapa tadi? Mas Pino. Nanti kalian konsultasi dulu seperti apa maintenance-nya, jangka panjangnya memiliki seperti itu, dan siapin dananya seperti yang tadi dibilang. Kalian punya. Dan pasti nanti orang-orang yang datang ke rumah kalian atau datang ke kontrakan kalian, ini air laut ya? Berarti kalau kita makan mie ayam kurang garam, tinggal nyendok aja di sini. Nggak boleh pakai garam. Iya. Itu airnya beda, air laut, tetapi pH-nya sudah dikontrol. Seperti itu kawan-kawan. Seperti itu kalian yang nonton. Nanti saya bilang kawan-kawan, nanti kalian bilang bukan kawanmu saya, gitu kan? Seperti itu kalian yang nonton. Sudah mendapat penjelasan yang baik dan benar tentang biota laut, aquascape laut. Terima kasih Mas. Siap Om, terima kasih. Ada yang mau ditambahkan? Satu aja sih, intinya yang paling penting juga yang kedua, ini intinya doang nih. Terumbu dan ikan atau biota itu harus saling simbiosis. Oke, gitu. terumbu Intinya itu dan aja. biota harus saling simbiosis. Mas Dino ada? Cukup. Terima kasih sudah menonton kalian kawan-kawanku. Nanti di video sesudah ini kalian bisa lihat keindahan biota laut itu, ikan-ikan terumbu laut itu seperti apa. Terima kasih, ciao.